Apa jawabannya? Boten saged. Karena saya baru ekspansi usaha wonten IKN. Jadi beliau seorang konsorsium ya yang juga super sibuk sekali seperti itu. Tapi Bapak khawatir masalah biaya, saya akan menanggung. Jadi tiga ini berebut untuk membiayai bapaknya. Kemudian saya matur sama bapak ini, anak-anak sibuk semua nih Pak. Jadi dengan kerso apa jawaban bapak ini? Tangannya tremor gede. Saya merasa gagal dalam mendidik anak. Saya kaget karena apa? Setahu saya tiga anaknya itu sukses semuanya Pak. Gak ada yang miskin. Tapi bapaknya mengatakan apa? Saya merasa gagal dalam mendidik anak. Kemudian saya tanya, kok bapak nanti kok kasus modal? Pulau Kemutan dong. Waktu anak saya lahir, tak gendong, tak kumandangkan kalimat tauhid di telinganya. Harapan saya, lindung, suatu saat jadilah anak yang soleh-solehah, mikul dhuwur dan jerone wong tuwa. Tapi hari ini Pak, ketika saya berkalam dengan mau, tidak ada satu anak pun yang ada di samping saya. Bapak Ibu, kejadian semacam ini di 5 tahun terakhir ini banyak sekali ya. Ketika saya mungkin visit di kamar-kamar pasien, ternyata terkadang sing tunggoni tetangganya, terkadang sing tunggoni sedulure atau karena keluarganya mampu membayar untuk tunggoni wong tuwa. Itu satu. Kemudian yang kedua, belum lagi saya taksian, saya pelayan, karir saya meninggal. Saya tahu betul sahabat saya itu mempunyai anak saya yang luar biasa. Bahkan ketika TPA hujan-hujan pun mengatakan berangkat jemput anak sekolah di tengah-tengah pekerjaan beliau. Tapi kemarin waktu beliau meninggal, anaknya sekedar melepas pekerjaan bapaknya untuk nyolatkan jenazahnya yang terakhir saja, itu tidak sempat. Dan nanti kita bakal besok kabar lari-lari di tengah masyarakat di mana derek Dewa Sungkowo ada anak-anaknya, tapi saat kepergian ibu dan bapaknya terkadang mereka tidak ada di sampingnya. Ini bakal dirasakan di peradaban saat ini. Berangkat dari kisah ini Bapak Ibu, saya mencoba merenung. Saya mengambil Al-Quran, saya juga baca hadis. Ada 2 hadis yang mungkin sangat familiar dengan kita semua. Yang pertama, saya menggunakan acuan pada hadis riwayat Bukhari Muslim. Kisah ini seperti ini, mungkin tidak pernah dengar. Suatu ketika Rasulullah itu sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bertanya seperti ini kepada para sahabat, wahai para sahabat, tahukah kalian yang disebut dengan mandul? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bukankah mandul itu orang tua yang tidak punya anak? Apa jawab Rasulullah? Bukan sahabat. Lantas mandul itu apa ya Rasulullah? Dengarkan. Mandul itu adalah orang tua yang memiliki anak, namun orang tua tersebut tidak mampu menjadikan anaknya soleh-solehah dan anak tersebut tidak bermanfaat bagi agama Allah. Itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua ini bikin saya nangis. Ternyata tidak semua doa anak itu doa yang mustajab dikabulkan sama Allah, kecuali hati anak itu bagaimana waladun solihun. Ingat, hanya 3 perkara yang menyelamatkan kita anak Adam dari siksa kubur dan siksa api neraka. Salah satunya doa anak yang soleh-soleh. Sekarang tak ajak muasabah. Naudzubillah min dzalik. Misalnya saat ini kita punya anak, namun anak kita ini ahli maksiat, sholat orang gelem, karo wong tuane wani, gaweane ngapusi. Semisal hari ini kita dituntut menghadap Allah, rekane ngono arek dituntut tapi jenazahnya kita, melu nyolatkan jenazahnya kita, tapi sayangnya doanya dia tidak pernah bisa beri syafaat bagi kita orang tua karena hatinya kotor. Ibaratnya sinar matahari terhalang oleh awan, maka sinar matahari yang tidak akan tembus sampai ke bumi. Jadi secara pribadi, saya tidak pernah kitok, tidak pernah iri. Suatu saat putra ini tidak mau jadi apa saja silakan, mau jadi komisaris monggo, mau jadi dokter monggo, mau jadi profesi apapun silakan. Tapi saya lebih iri keluarga yang sederhana, tapi menjadikan anaknya soleh-solehan karena dia memiliki tabungan akhirat yang luar biasa. Itu yang saya inginkan. Dan saat ini Bapak Ibu, di zaman ini apa
Apa yang saya katakan ini jauh panggang dari api, jauh dari harapan apa yang kita inginkan bersama. Mari Bapak Ibu, kita ngaji bareng-bareng, kita belajar bersama-sama bagaimana hendaknya menjadi orang tua yang hebat untuk menjadikan anak-anak kita hebat. Kalau saya boleh ilustrasikan dan boleh saya gambarkan contoh edukasi yang mau saya sampaikan, orang tua itu kalau saya ibaratkan benda, anak itu bayangannya. Banyak orang tua meminta bayangan ini lurus, tapi sementara bendanya bengkok. Mari kita lihat, banyak orang tua yang gawe anaknya sholat, ini mau keluar belum sholat. Banyak orang tua yang gawe anaknya punya adab, unggah-ungguh sing apik, ning bapaknya tukang miso. Banyak orang tua mendaki anaknya rajin belajar, orang kecanduan HP, yang ibunya rajin nonton drama Cina. Ini adalah contoh-contoh yang tentunya kita sebagai orang tua mari belajar menjadi budaya yang lurus. Kalau bendanya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Jangan pernah meminta bayangannya lurus, tapi sementara bendanya bengkok. Inilah majelis-majelis yang kita hadiri, kemudian kita belajar ilmu dan sebagainya. Ini bagian dari kita untuk belajar menjadi budaya yang lurus. Tidak ada ruginya panjenengan datang ke majelis-majelis seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan ilmunya. Ada 4 perkara yang menjadikan kita sebagai orang tua di peradaban ini yang sering disebut dengan Gen Z dan Gen Alpha. Kenapa susah dinasihati? Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu tentang pernikahan, evaluasi, muhasabah. Kalau dapat ilmunya, kalau ketika anak-anak minta restu untuk menikah, minimal dengan bisa menasihati apa yang dengan temukan di dalam kajian pada pagi hari ini. Jamaah semuanya, Islam itu tidak mengenal pacaran. Kita mengenalnya adalah ta'aruf, mengenal satu sama lain. Ternyata Bapak Ibu, orang ta'aruf itu ada duanya. Saya pernah membaca dua orang ta'aruf dalam sebuah hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau saya terjemahkan kurang lebih doanya seperti ini. Ya Rabbana, ya Tuhanku, kalau memang dia jodoh, tolong dekatkan padaku. Dan kalau bukan jodohku, tolong jauhkan. Berikanlah aku tanda-tandanya. Saya garis bawahi tentang tanda-tanda, karena bisa jadi jawaban doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah itu membalas dengan tanda-tanda. Mari kita belajar tanda-tanda sebentar. Bapak Ibu, misalnya keluar dari rumah, lihat langit mendung, itu siap-siap ngasih apa keluarnya? Ayu atau minimal jas hujan kalau bawa kendaraan. Karena sasmitore nampak. Contoh lain lagi, tenggorokan dengan kering, tanda apa itu? Haus. Badan dengan riang, demam, panas, tanda apa itu? Mungkin mau kena flu, mau kena batuk pilek. Contoh lain lagi, misalnya dengan punya teman Pak, lama gak jumpa, tiba-tiba datang sama dengan, terus ngomongnya manis-manis dan dengan tanda nopo itu. Aku yang tangan bisa dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin dengan Bu punya garbo, ternyata dengan ambil HP ini, pinjam HP ini, tapi ternyata beliau gelisah. Tanda nopo, mungkin beliau menyimpan sesuatu di hatinya yang mungkin dengan tidak boleh tahu. Jadi tanda-tanda sangat penting sekali. Mari tanda-tanda ini kita masukkan di dalam persiapan mau pernikahan. Misal ada laki-laki sama perempuan siap mau menikah, qadarullah, yang laki-laki selingkuh, ketahuan sama yang perempuan mengatakan Mas cukup semene, rasa ditutupi hubungan awal dewi, aku sudah terlanjur kamu sakiti Bapak. Kemudian yang laki-laki bilang sepurane ya deh, aku bilang tolong kasih kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki hubungan ini. Bu, ternyata dimaafkan karena kan bucin, kalau bahasa sekarang karena cintanya ya, karena bucinnya. Nah, kemudian mereka melanjutkan lagi, kemudian siap-siap mau menikah. Ternyata si laki-laki ini pulang selingkuh kembali. Maaf, ini kalau dilanjutkan ke pernikahan, sebenarnya tanda-tanda ini sudah dikasih lihat dari depan oleh Allah. Karena dalam Islam, laki-laki yang baik itu akan ketemu sama perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan ketemu sama laki-laki yang baik.
Saat Pak Arok sing lenak sing ringan tangan ini tanda yang ditunjukkan sama Allah yang bakal dibawa ke pernikahan. Saat Pak Arok ternyata omongannya gede Pak, sing diomongin dunia terus, imamnya kau belum sholat, ini tanda yang bakal dibawa ke pernikahan seperti itu. Maka kalau saya lihat ya di kitab Sifaul Alil masa ini Kodawakoda, Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu itu mengatakan pernikahan itu seperti halnya orang melamar kerja. Orang melamar kerja dengan berbagai macam berkas, ngelamar di lembaga A ditolak, lembaga B ditolak, lembaga C diterima, tapi dia nyuap karena punya koneksi orang dalam. Ini lagi di Jawa nih, contohnya di Sidoarjo kemarin itu juga. Nah, Bupati. serah bahwa kita ini bahasa saya di negara yang sari dalam bahasa saya. Di sini dulu bacaan awal ini pokoknya harus taat bayar pajak. Oke, dan kita lanjutkan kembali. Ini diterima Pak, di lembaga jadi diterima karena menyuap. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Gaji yang kamu terima tiap bulan itu jauh dari kata berkah. Karena apa? Dari awalnya sudah tidak beres. Makanya tugas teman-teman BCM, tolong kalau ada kajian kayak gini tuh jangan ajak pejabat-pejabat. Iya. Enggak mau. Oh, enggak mau. Iya, kira-kira udah ngerti gajinya itu berkah apa tidak dan seperti itu. Ya, karena tadi Imam Bukhari mengatakan kan, nek amalnya orang bener, gurine orang bener. Ya, bahkan Imam Bukhari itu mengatakan, nek nikahmu itu landasan hanya siapa? Banyak loh sekarang ya. Ambil 2 nikah, bukan Jawa. Ada juga orang menikah karena dohir. Oh ganteng, oh cantik, oh ekonominya mampu mapan. Banyak orang yang berlandasan ini. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Kerikil yang bakal kamu lalui akan sangat terjal ketimbang kamu menikah dasarnya atas Allah Ta'ala. Ini jangan tahu pernikahan yang ibadah yang paling panjang di dunia itu apa? Pernikahan. Coba saya berandai-andai, jangan begitu menikah, suaminya langsung solih. Begitu punya anak, anaknya langsung solih-solihah. Kepenaan betul jangan. Kepenaan silam-silam bapak. Ya seperti itu. Kenapa kok begitu kita menikah pasangan kita belum solih atau solihah? Kenapa begitu kita punya anak, kenapa anak kita belum langsung solih-solihah? Karena Allah menjadikan ladang pahala yang luar biasa Pak. Pintu surga itu gak hanya diketok melalui pintu sholat. Ada 8 pintu yang Allah janjikan. 1 pintu sholat, yang kedua pintu birrul walidain. Apa itu? Berbaktinya anak kepada orang tua. Sekarang tak kasih contoh ujian pada pintu birrul walidain. Misalnya, ibu punya masalah kalau mau tua, ibu dua masalah kalau orang tua kandung pada saat sudah menikah. Kemudian karena dengan itu jadinya mudoroso cerita karo anak. Nah anak mendengarkan, tapi dengan tanpa sadari. Suatu saat ketika anak sudah menikah, dua masalah kalau mendengar dan dengan sudah sepuh, bisa jadi anak kita akan melakukan hal yang sama kepada kita karena dia pernah mendengar langsung dari kita. Maka itu birrul walidain itu apa? Elek orang tuamu kaya ngopo, elek orang tuamu kandung kaya ngopo setelah menikah cukup dikomplit diindik hanya kamu yang tahu sama Gusti Allah. Karena itu ada konsekuensi ketika kamu menikah. Ojo elek-elek orang tua tadi, anak itu berarti contoh orang tua yang bijaksana itu seperti apa? Itu namanya pintu birrul walidain. Banyak ujian lagi melalui pintu birrul walidain. Jenengan kagungan yang sepuh sampun pikun, jenengan kagungan yang sepuh sampun boten sakit siram piyambak, tapi jenengan itu ternyata selalu berbakti dalam keadaan apapun semacam itu, maka jenengan berhak menutup pintu yang namanya pintu birrul walidain. Kemudian pintu yang ketiga yang bakal kita ketok apa? Pintu sabar Pak. Di dalam Al-Quran itu tidak ada timbangan yang mampu menimbang pahalanya kesabaran. Karena apa orang sabar itu Allah berfirman udkhulul jannata, masalah ke surga itu tanpa syarat. Masya Allah itu. Nah ada ulama yang dikatakan ibu punya suami ahli maksiat, tukang cuci umpamanya. Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai macam ikhtiar yang syar'i. Kemudian jenengan itu sampai mendampingi suami, malaikat maut menjemput jenengan, maka ulama didikau jenengan berhak menutup pintu surga yang namanya pintu sabar. Seperti itu. Kemudian pintu yang keempat pintu takdir. Wa ma adraka kitabun yura, masya Allah. Saya ambil contoh Nabi Ayub alaihissalam sebagai misal. Nabi Ayub itu ujiannya luar biasa kalau kita dengar. Dari peternakan pertanian hancur, anaknya meninggal,
punya penyakit yang luar biasa sampai istrinya mengemoi. Jangan tahu doanya Nabi Ayub, ya Rabbana, ya Tuhanku, hamba-Mu ridho dengan penyakit ini, asal Engkau tidak pernah berpaling daripada. Maka meninggalnya Nabi Ayub digolongkan meninggal untuk mengetuk yang namanya pintu takdir. Miloku, kalau semasa hidup awake dhewe mungkin sekeng, ternyata gagal di dalam pernikahan, cerai, dan ternyata punya komitmen aku ngedeke anak-anakku sampai anakku mentas dan sebagainya, berkomitmen untuk tidak menikah umpamanya. Bisa jadi kalau yang ridhoi, ini cara yang akan menentukan pintu takdir. Kalau selama hidup awake orang mau kancane mungkin melarang bondo, tapi yang ridhoi ketetapannya Allah, bisa jadi ini cara Allah, cara kita menentukan pintu takdir. Seperti itu. Jadi jangan salah meletakkan kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan di luar tubuh kita, tapi di dalam tubuh kita. Bahagia itu gambarannya yang tentu. Misalnya, saya punya snack. Ini cuma aqua ya, air mineral ya, bukan snack ya. Nah, misalnya saya punya snack. Snack ini tenang mawon, tapi saya ditransferkan dulu di sana. Ya. Kemudian snack ini punya saya ya. Saya bisa nggak makan snack ini di sini? Bisa karena dikasihkan sama saya. Tapi saya ingat anak dan istri di rumah, Pak. Bahagia mana, Pak? Saya makan snack ini di sini atau tak kasih orang rumah? Jadi ternyata bahagia saat kita memberi, loh, Pak. Yang merosot bahagia. Bahagia bukan saat kita menerima, tapi justru saat memberi. Iya, yang namanya orang memberi, kalau orang kaya itu memberi dengan kelebihan yang biasa. Tapi kalau orang memberi dengan segala kekurangannya, itu baru luar biasa. Seperti itu. Ya, jadi orang yang kaya itu bukan terletak dari yang kita miliki, jangan salah. Karena dia punya mobil sport, kemudian dia punya rumah mewah, enggak. Orang kaya itu justru terletak dari bagaimana keikhlasan kita memberi. Maksimal dikira di bondo, Pak. Ning mungkin awake dhewe iki sedekah doa, sedekah tenaga, insyaallah di hadapan Allah kita digolongkan orang-orang kaya. Meskipun kita ini orang kaya, napa-napa duit, tapi pelit, Pak, kikir, Pak. Di hadapan Allah orang ini miskin. Jadi kaya dan miskin itu bukan terletak dari yang kita miliki, tapi terletak dari membuat Allah tersenyum setiap saat atas segala perbuatan dan kebajikan yang kita lakukan di muka bumi. Nah, jadi tentang pernikahan kembali ya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, lakukanlah perkara-perkara yang syar'i. Sekarang yang kedua tak kasih contoh. Ini ujian imam, ya, ujian laki-laki. Ibu tahu nggak? Perempuan itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk. Dan tulang rusuk pun adalah tulang rusuk yang paling bengkok, bukan tulang rusuk yang paling sempurna. Lah ini dimaknai mengandung ibadah yang luar biasa sebagai ilmu filosofi. Sekarang tak kasih contoh bengkoknya tulang rusuk perempuan gitu. Karena di sini soleh semua, tak kasih contoh istri saya saja. Ya. Pernah suatu ketika ini zaman manual dulu. Pulau itu kita akan kali 70. Ya sudah gajian sudah. Seperti biasa, tak kasihkan sama istri. Nah, qadarullah hari itu saya servis kendaraan. Uang saya kurang. Pulanglah sana ojek. Nah, istri saya itu lagi beres-beres di halaman rumah. Kemudian istri saya menyapa, "Loh ya, kok naik ojek? Kendaraanmu mana?" "Sudah jadi, cuma uangku kurang." Nah, saya duduk di teras, saya masuk ke rumah. Saya berbaik sangka, tak pikir istri saya itu mengambil uang buat saya untuk ngambil kendaraan gitu kan. Karena ojeknya masih nunggu. Nah, kemudian ternyata begitu istri saya keluar, dia itu membuat catatan yang panjang kepada saya tentang pengeluarannya apa saja. Disitulah saya mendapatkan ilmu, oh ternyata duitku nek lebih wong wedok angel berbunyi. Karena saya pernah membaca dalam Al-Quran perempuan itu salah satunya akan diuji melalui harta. Tapi sebaik-baiknya perhiasan adalah itu yang soleh. Nah, ini bedanya kalau untuk perempuan ya. Tadi kan tak contoh istri saya, kalau di sini kan nggak ada gitu, nggak ada beda. Oke, ya lama. Nah, sekarang tak kasih contoh lagi bengkoknya tulang rusuk yang kedua. Nah, ini kembali ke istri saya lagi, saya nggak minum siapa-siapa ya. Nanti ujian imam dan imam saya seperti itu. Nah, saya teringat Allah itu menciptakan perempuan dengan cara bagaimana? Yaitu dipanjangkan perasaannya, dipendekkan logikanya. Beda sama laki-laki, kalau laki-laki itu panjang logika, pendek perasaannya. Jadi sebenarnya orang menikah itu adalah menyatukan antara logika dan perasaan. Ya.
Menyatukan antara apa tadi? Logika dan perasaan. Nah sekarang tak kasih contoh keputusan perempuan. Ini kalau di logika nggak masuk akal. Kalau boleh buku nih, boleh ilmu nih buat kesana-kesana ini. Contohnya apa nih? Bojo kula malih gitu contohnya. Nah suatu ketika bojo kula itu tahu bahwa peneran lah anak kula. Nah, nesu dari namanya perempuan ini. Kula nih mereka kan ngalu ngandani anak kula. Dengan tahu apa kata istri saya, wes menengo wae, cukup aku, kowe rasa melu-melu. Kula mikir lah yang anak itu aku tidak melu. Seperti itu. Itu mah hebatnya perempuan. Perempuan marah kalau anak marahnya sudah seperti itu. Tapi beliau tidak pernah ikhlas jika anaknya bunda-bunda termasuk bosnya dia Pak. Ini marah dia. Maka perempuan itu dikatakan ras terkuat di muka bumi yang tidak mau disalahkan. Ya, belok kanan, sennya ke kiri. Banyak perempuan. Mereka disalah nih, ini mau mandi. Jangan dipikir perempuan itu mau lemah. Ya. Nah ini saya logika ilmunya agak kesadaran gitu. Nah kemudian yang ketiga perkara diamnya itu disebut ngambek, ngambeknya perempuan. Ya. Nah belum lama ini Bapak saya itu melewati lampu merah ada sekolah SD. Kayaknya ada bapak sih jemput anak itu rotok telat jemputnya. Nah anaknya itu belum itu. Lah sopir pulau tangan kalian pulau, Pak kok lah ini kan harus nonton ini. Ya sampai nanti ngerti bahwa dia menemui mas. Ya, dia campur yang menemui warna itu ya, selain boleh seperti itu. Nah, perempuan. Nah, sekarang kita akan mencoba menyimpulkan ya, imam yang baik dan makmum yang baik di dalam pernikahan. Saya menggunakan acuan tadi, kita harus mengawali masalah budal, imam Bukhari radhiyallahu. Jadi imam Bukhari itu mengatakan, imam yang hebat, laki-laki yang hebat seperti apa? Satu, dia wajib ya, mengikhlaskan lelahnya untuk diubah menjadi lilahnya. Pak, laki-laki itu diciptakan dengan bau yang lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki nggak boleh ngeluh, laki-laki nggak boleh cengeng dengan takdirnya seperti itu. Nah, mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalnya ada seorang bapak, pengen merasa sang boleh duit Pak, sak lian-lian karo anak bojone. Mulai kerja, ini peranannya sekarang di sawah. Anaknya pada waktu nyedak. Kemudian yang kedua, ini dia langsung saktianya dan kawin kopi, dan kawin. Allah itu maha menangkap dan maha melihat. Sebiji jirang Allah baca pikiran manusia. Kue loh, lah kita paling rezeki sak mulai sak liya kalau berjumpa karo anakku. Dan duitmu kayak ngomong sombong kue iso tak undangnya derajat rezekimu, kue iso selingkuh ninggal bojomu. Jadi Pak sama simpulkan, orang itu kalau mau dikayakan sama Allah, Allah gak akan pernah lihat bagaimana caranya dia sholat, tapi Allah akan lihat bagaimana wadahnya kehidupan sehari-harinya kayak apa. Ini, kalau dia itu paham laki-laki yang baik, imam yang baik, dia diciptakan bisa berkah bagi anak istrinya. Maksio kesel, maksio adus, keringet kotos-kotos, cukup dikempit saat hanya dengan sama Allah yang tahu. Maka jadi Allah Pak, pintu rezeki akan dibuka lebar-lebar dan tidak seorang pun yang sanggup menutupnya kecuali Allah sendiri. Jangan mengeluh perkara pekerjaan. Cintailah pekerjaanmu sampai mendapatkan ladang berkahmu sehingga kamu akan memberikan yang terbaik bagi anak istri. Tapi nek sowong lena merasa dari sopo sira sopo ingsun, apalagi sekarang ada paham patriarki. Patriarki itu apa? Paham sing wong lanang kaya biyen seperti raja. Jadi kudu disiapin nopo-nopo dan sebagainya ngaku, jadi perlu kita evaluasi kembali. Karena imam sama juga pemimpin dalam sebuah negara. Seperti itu. Pemimpin dalam sebuah negara itu bukan memerintah masyarakat, tapi harusnya mengabdi kepada masyarakat. Sama imam. Kita dalam rumah tangga bukan memerintah anak dan istri, tapi bagaimana ngayomi tulang yang bengkok ini istri kita dan menjadikan surga bagi anak-anak kita. Seperti itu. Ini yang pertama. Maka berkah pasti akan melimpah. Jadi gampangannya kayak tadi. Misalnya ya, ibu tiap hari dikasih rezeki 100 sama Allah. Ini dilebihkan jadi 150 sama Allah seperti itu. Apa yang terjadi? Dengan kayaknya hedon, kemudian jajaran orang-orang yang saya Allah paling penting. Kue ini kan tidak tambah saya gaya itu, kue yang tidak tambah satu sebenarnya yang mau sombong. Nah, Allah itu tidak mau jatuh hamba-hamba itu jatuh dalam dosa. Seperti ini.
maka kadang hamba itu akan ditarik sampai ini. Jangan tahu nggak seperti tema kita hari ini, ketika cintamu diuji. Salah satu sifat Allah itu apa sih? Al-Ghayyur. Al-Ghayyur itu apa? Zat yang sangat pencemburu, Bu. Maka salah satu dosa yang tidak diampuni Allah ketika kita memunculkan ilah yang lain selain Allah yang kita sembah. Nah, tapi saat ini dalam kehidupan sehari mulai muncul ilah-ilah yang lain, meskipun bukan kita sembah secara fisik. Ya. Dalilnya di mana, Ustaz? Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 155. Di situ saya terjemahkan ya, kurang lebih seperti ini artinya. Akan datang satu waktu, aku akan menguji iman. Kamu akan kehilangan harta benda. Orang-orang yang kamu sayang aku pisahkan satu sama lain. Kamu akan kehilangan macam-macam buah-buah dan sebagainya. Namun berikanlah kabar sukacita wahai Muhammad untuk orang-orang yang sabar. Sekarang tak kasih contoh misalnya dari sehat walafiat kayak ini. Ternyata dokter memvonis kita kena penyakit umpamanya naudzubillah tadi gagal ginjal. Ya. Kemudian kita harus cuci darah seminggu 2-3 kali. Kemudian kita menderita, anak masih kecil, masih banyak yang membutuhkan perhatian kita. Apa yang terjadi? Mungkin kemarin-kemarin jenengan tidak pernah bisa bangun sepertiga malam untuk sholat tahajud. Tapi karena penyakit ini, jenengan ikhlas bangun, wudunya tenang, sujudnya lama di hadapan Allah sampai berlinang air mata, minta keridhaan sama Allah supaya Allah angkat penyakit kita. Tapi saat kita tidak sakit, terkadang kualitas sholat kita ini nggak ada pak dibanding dengan air mata yang menetes. Ingat dosa-dosa kita. Inilah cara Allah mengundang hambanya. Jadi hambanya itu kalau diundang bukan dengan rumah, mobil mewah, tapi justru hamba itu akan diundang dengan cara dikasih sepucuk cinta yang namanya ujian. Maka jangan kalau mencintai anak berlebihan daripada yang mencintai Allah, maka pintu ujian akan datang dari anak. Jadi kalau mencintai pasangan dengan berlebihan, melebihi cinta daripada Allah, maka pintu ujian akan datang dari pasangan jenengan. Karena salah satu sifat Allah Al-Ghayyur, jenengan cintai dunia ini sampai meninggalkan ibadah, nanti pintu ujiannya akan datang dari situ, Pak. Karena salah satu sifat Allah itu Al-Ghayyur, zat yang sangat sungguh-sungguh. Hati-hati. Ini. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Ini bahasa cinta ya. Ibu kalau marah sama anak, itu apakah ibu benci sama anak? Tidak. Kenapa kok ibu itu kadang suka marah-marah sama anak? Ada yang tahu alasannya? Iya, saya seperti apa? Ini loh bisa terjemahkan ya. Nurani dengan tahu. Ya. Kelak dunia di luar sana itu lebih kejam daripada kata-kata kita. Mungkin anak kita bakal jatuh dihina orang, mungkin bakal difitnah orang. Tapi kalau mentalnya jangan untuk kuat dari rumah, ketika dia punya masalah, dia akan menyelesaikan masalah dengan tegar. Tapi kalau anak hanya dipuji-puji, disanjung-sanjung berlebihan, dua masalah dia tidak kuat. Jangan tahu pel itu paling pak rasanya, tapi khasiatnya luar biasa. Jadi bahasa cinta itu tidak selamanya harus dengan kata-kata sayang loh. Saya curiga dengan nikah pun 20 selama tahun, nih suami jadi masih sayang-sayang. Bisa jadi sayangnya juga wong liya, jadi dibagi setiap wong. Bisa jadi. Apa ini wae seperti itu. Bahasa cinta. Maka sama juga bahasa cintanya kakak Abdi itu kalau ketemu berantem. Nah, coba pisah salah satunya. Si jadi di pondok itu gue lagi kakak kok gak pulang-pulang kan? Sama bahasa cintanya bapak dan ibu. Bapak dan ibu ini kalau saya boleh matur berkali saya maunya. Jenengan kalau lagi ngobrol sama suami, mang cukup 10 menit mawon Pak. Nah, mang cukup kopi atau teh didampingi istri kan pagi atau 10 menit. Di atas 10 menit, omongannya berbeza kabeh. Pokoknya mang demi 10 menit baru mangan. Hari ini kok bahaya soalnya. Nah, cukup 10 menit mawon. Itu bahasa cintanya sudah keluar semua nanti. Ya. Nah, ini yang saya sebut dengan bahasa cinta. Ketika cintamu diuji, salah satunya seperti itu. Maka Imam Bukhari mengatakan, lakukan perkara yang syar'i. Sekarang banyak yang sudah tidak syar'i. Contoh menikah nanti gedungnya yang mau disewa mana, tamunya berapa ribu, cateringnya dari mana, Masya Allah. Ya, pernikahan itu ibadah. Jangan memaksakan diri. Berdiwah kalau masyarakat, tapi ternyata kok. Iya. Oh, malah. Tapi
Oke. Baik, jadi kata Imam Bukhari ya, ketika kau selesai ijab kabul, apa yang hendaknya kamu lakukan? Sholat 2 rakaat. Dalilnya di mana? Al-Furqan 74. Apalagi pasti doanya. Rabbana hab lana terus. Lanjut. Lil mutaqina. Ya Rabbana, anugerahkanlah padaku, ini doanya Imam pada saat selesai ijab kabul. Anugerahkan padaku pasanganku ini dan anak turunku nanti sebagai qurrata ayun. Apa itu? Penyejuk hatiku atau penyejuk pandangan. Dan jadikan aku menjadi imam atas orang-orang yang takwa. Ini doanya menikah. Al-Qur'an 74. Ya, pernikahan yang syar'i. Jadi selesai ijab langsung sholat 2 rakaat. Biar tadi menimba cekong ngarep ben bener sak burine dadi ibadah. Ojo kamu wah ning gedung sing mewah, ojo kamu ndane banget. Jangan lakukan perkara-perkara yang sudah tidak syar'i. Memang oke ada tradisi semacam itu, tapi kita sebagai orang mukmin paham niatnya itu apa sih, ibadah seperti itu. Oke, jadi mudah-mudahan jadi tuntunan di peradaban ini kita sesuaikan seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan saya sama dengan Bapak. Kalau rumah tangga kita nggak ada qurrata ayun, dalam Al-Quran disebut penyejuk pandangan, nggak damai, kira-kira berpengaruh nggak untuk anak-anak kita? Nah ini akan menjawab sekaligus kenapa karakter anak pertama nggak sama dengan anak kedua, kenapa anak kedua nggak sama dengan ketiga, ini tak jawab. Nah belum lama ini selesai isi kajian Al-Quran seperti ini, saya masuk ke gerobak saya itu sedang sama pasangan suami istri. Ustaz, tolong berhenti sebentar. Kenapa Pak Bu? Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah dari kajian ini. Lantas saya mau tanya Ustaz, apa yang kita mau tanyakan? Kalau itu gak ada hukum. Saya itu punya anak 3. Yang mau saya tanyakan berarti itu. Kenapa dari berarti ini? Anak barat pulau itu Pak, nek nyuwun kudu rasa disemayani, tantruman dan sebagainya. Dan beliau cerita ini beda sama adik-adiknya. Loh kalau adik-adiknya pribon, kalau adik-adiknya itu justru lebih dewasa, lebih sabar daripada kakaknya. Kan harusnya kakaknya yang dewasa Ustaz, bukan adik-adiknya. Lagi yang mau saya tanyakan. Kemudian saya tanya sekaligus menjawab. Bu, tolong ceritakan sama saya. Waktu jenengan ambil anak pertama sampai anak ketiga, kondisi psikis apa yang jenengan lalui bersama pasangan yang kayak apa? Beliau cerita, waktu saya ambil anak pertama, jujur suami saya ini belum paham jadi imam. Rata-rata kan seperti itu rasanya belajar. Bisa dicontohkan, bisa. Kulo itu nggak usah desakan buat dibelanja, nggak dikasih duit sama suami saya. Hati-hati itu. Sekarang konseling saya itu kalau banyak ibu atau bapak yang datang saya itu rata-rata tadi malam aja ya. Ada ibu yang mendikau seperti saya janda di dalam sebuah pernikahan. Kok ibu mendikau mantan bang? Nyata dong. Nek bener wong itu sing bener. Kulo niki kudu dinangkai kali bojo kulo. Kulo niku kudune diperhati kali bojo kulo. Ning bojo kulo mboten nate. Terus saya itu melarang saya janda ning di dalam pernikahan. Jadi statusnya istri. Ini banyak yang tidak dipahami pasangan Pak. Seperti itu. Ini harus banyak kita pelajari lagi di peradaban-peradaban yang penuh dengan tuntutan dan ujian-ujian ini. Maka sebenarnya Bapak Ibu tolong makmurkan kajian ini, datang dengan pasangan dengan ajak garwone pun nek wis digawe anak iki, makmurkan kajian-kajian semacam ini Bapak Ibu. Karena ternyata kita kasih contoh, saya itu mau pulang cegat sama suami istri itu. Ya, kemudian saya jawab ya, Ibu saat ambil anak pertama sama anak ketiga seperti apa? Iya. Suami saya itu belum paham jadi imam. Kulo niku kok sak ambil sak sing mboten tiko. Estu niku. Jenengan tanya piyambak Ustaz. Saya tanya sama suaminya. Laras Bapak, laras Ustaz. Kulo mboten ngapusi. Tapi kulo niku enten alasannya. Alasannya apa Pak? Kulo niku wong merantau, dom mriki modal nekat bawa istri saya hamil. Pekerjaan saya serabutan. Nek enten mau bayar kulo separuh kulo simpen, kulo tabung, sing separuh kulo mangan berdua. Lah sing kulo tabung niku tujuan kulo mengkene lahiran. Wong niku butuh raga. Wong bojo kulo niku mboten badhe BPJS. Itu alasannya Bapak. Nah, itu Bapak ada alasan ngoten aku. Tapi kebangetan Ustaz. Contohnya ibu kulo niku rawuh pengen nilai anake. Nah, atau mriko mriki kaget
kula matur kali garwa kula, Mas, ibu kira wis piye-piye carane dianek-aneki. Kan bektine anak ngombo ya. Nah, terus garwa ini maringi duit. Tapi mungkin gak ikhlas maringi duit. Saat ngasih uang dilemparkan duit. Nyap duitnya. Lah saat melemparkan uang itu ibunya melihat, "Dok, bojoku kok kasar men kok karo kowe." Nah, nulis seorang ibu ya mengatakan, "Ojo-ojo dina-dina kowe diperlakukan kaya ngene karo bojomu. Ibu kowe sing lairne kowe ora tau kasar, Dok, karo kowe. Tapi kok bojomu kaya ngono ibumu ora ikhlas." Seperti itu. Terus ditutupi kali putrane sing wedok iki, anak wedok iki. "Bu, jangan berburuk sangka. Suami saya itu tidak sejahat apa yang ibu pikirkan." Singkat cerita, ibunya pamit boleh karena kecewa, anaknya ditinggali beberapa uang. Dia matur suaminya, "Mas, sampai kapan yo aku iso njogo projomu ning ngarepe wong tuaku? Aku mau diparingi duit iku, Mas. Utangku piro ning sampeyan tak balekke, sisane tak dodolan." Dia jualan ayam potong dari jam 3 pagi sampai jam 10 fajar, sampailah melahirkan anak yang pertama. Dia itu membawa dan menyimpan luka batin atas sikap egois suami. Kemudian saya tanya, "Lah waktu jadi ambil anak kedua ketika dia Bu, alhamdulillah suami saya mulai dapat hidayah." Ibu tahu dari mana? Suami saya itu dapat borongan bikin pelafon di sebuah masjid yang belum jadi. Ketika mau akhir rumah dengan ada derek sholat, padahal di rumah nggak pernah mau sholat berjamaah. Yang kedua, kalau ada majelis ilmu, dia duduk bertadabur setiap petak siapapun yang sedang bicara dalam kajian itu, sampai-sampai dia rajin puasa sunnah. Stop, insya Allah saya sudah tahu jawabannya. Jawabannya Pak Ustaz, kenapa karakter anak pertama gak sama dengan anak kedua kenapa gak sama dengan anak ketiga? Jawabannya di mana? Qurrata ayun, rumah yang damai itu baru terjadi saat kehamilan anak yang kedua dan ketiga. Jadi hati-hati, kondisi rumah orang itu sulit, nih ternyata komunikasi suami istri ini akan membentuk karakter anak kita. Maka dalam Al-Quran, anak itu diberatkan biji. Biji itu kalau jatuh pada tanah yang benar, maka biji mau tumbuh sehat. Tapi ketika biji mau jatuh pada tanah yang kering, saatnya biji mau tumbuh atau pukul, ini mau pulih-pulihkan. Ini yang terjadi pada anak-anak kita saat ini. Jadi Bapak Ibu, pastikan anak-anak kita jatuh pada biji yang tepat, bukan jatuh pada biji yang medianya asal-asal. Jadi faktor yang pertama, kenapa anak kita susah dinasihati? Karena bisa jadi rumah kita nggak ada kuota air. Maka sekarang Gen Z di status media sosial, baik IG maupun FB-nya mengatakan apa? Tidak semua rumah layak untuk saya pulang. Ngeri kan kalimat itu? Karena rumahnya bukan menjanjikan sesuatu yang tidak punya fasilitas, tapi ternyata rumahnya tidak pernah menjanjikan surga untuk dia itu. Maka dia nekat. Seperti itu Gen Z. Maka pastikan rumah kita ini benar-benar bisa menjadi media yang tepat untuk anak tumbuh dan berkembang. Yang kedua, ini tentang Ummi Madrasatun Ula. Ini yang saya bahas. Tempat terbaik-baiknya anak itu adalah seorang ibu. Tempat paling nyaman seorang anak adalah seorang ibu. Kemarin ada seorang bapak yang tanya sama saya, "Ustaz, kula niku gak ada anak lena. Kula niku bener pernah kasar kali anak kula. Tidak pernah membentak anak saya. Tapi kula kaget keloro-loro karena kemarin anak lanang kula niku kasar kali kula, pas melengos tawon disambi kali nendang lawan. Kaget kula. Niki kados napa nggih, Pak? Lah wong kula niku dhek niku njaluk napa-napa kula turuti dan sebagainya seperti itu. Pertanyaan saya sekaligus jawaban, Pak, jenengan pernah nggak kasar sama ibu atau bahkan ringan tangan sama ibu, atau jangan mungkin pernah misuh di depan ibu yang anak laki-laki jangan melihat? Serius, Pak? Itu jawabannya. Itu jawabannya. Karena cinta pertama anak, apalagi anak perempuan, ya. Kalau pakai bahasa parentingnya, cinta anak perempuan itu wajib jatuh cinta pada bapaknya. Tujuannya apa? Mengko ben anak wedok iki ora salah milih bojo. Karena dia ngomong contohnya bapak ini sing rajin sholat, bapak ini sing rajin sedekah, bapak ini sing omongannya santun dan sebagainya, maka anak wedok ngerti contohnya bakal bojo sing apik kaya ngopo. Nek bapak di rumah mau gaweane miso, ringan tangan, jangan salahkan anak wedok. Nek suatu saat dia salah milih imam, karena dia tidak pernah contoh imam yang baik kayak apa, Pak. Ini ibadah kita di situ. Jaga lisan, jaga perbuatan. Ada pahala itu yang dibayarkan sama Allah saat ini dan ada yang pahala dibayarkan nanti, Pak. Itu.
Maka lakukan segala sesuatu dengan ikhlas sesuai dengan tuntunan yang syar'i. Jadi Umi Madrasah Mula sekarang faktanya di mana ikatan batin ibu dan anak. Contoh ya, misalnya ibu punya anak yang jenengan susui, lagi menyusui anak, jenengan punya banyak pikiran atau stres. Kira-kira pengaruh nggak dengan anak yang jenengan susui? Rewel boten. Loh kenapa rewel Ustaz? Apa karena jin? Boten, bukan karena jin. Ini. Dari karena apa ngeten? Manusia itu dianugerahi sama Allah sepasang hormon, namanya banyak. Ada hormon sehat itu namanya apa? Endorfin. Kalau anaknya banyak namanya ada dopamin dan sebagainya. Endorfin contohnya apa Ustaz? Orang yang banyak bersyukur itu menjadi tingkat endorfinnya kuat dan menjadikan dia panjang umur. Salah satu bentuk endorfin yang dipompa namanya apa? Dopamin. Dopamin salah satunya apa? Senyum atau tertawa. Buktinya mana Ustaz? Walaupun selama tahun dari dokter, belum pernah menemukan ada orang gila kena penyakit stroke. Kalau ada kasih tahu saya, ada orang gila kena. Ini fakta ya. Iya. Senyum, tertawa, sehat. Iya. Ada orang mengatakan ibu sering bertanya ini apa berdarinya seorang ibu. Dok, kula niku penyapu, pengepel kira olahraga atau bakar kalori toh. Anjing bakar kalori, tapi syarat olahraganya tidak terpenuhi. Olahraga ini kan syarat itu enten. Jadi harus bahagia, gembira, happy. Dan ini aku baru merenung, umpah-umpah apa yang bukan syarat olahraga. Iya, maka endorfin tidak terjadi seperti itu. Terus kalau kita cemas, kita bingung, ini yang terjadi apa Ustaz? Yang jenengan pompa bukan endorfin, tapi yang jenengan pompa namanya adrenalin. Adrenalin itu tandanya apa? Detak jantung jenengan cepat. Contoh ya, jenengan lagi duduk tengah arah koma, tiba-tiba menggeringi teko. Mang tepok detak jantung ini. Itu namanya adrenalin. Jenengan dibocengin biar, nah itu namanya adrenalin. Itu. Adrenalin itu kalau ketemu sama wadahnya jenenge kortisol wadahnya, maka jadinya apa? Asam klorida. Lambung kita ini Bu ada asam klorida. Jangan kalau pengen tahu bentuknya asam klorida itu kayak apa, lihatlah karbol atau dipol itu bentuknya seperti itu asam klorida. Kenapa lambung kita harus ada asam klorida? Karena Allah tahu bahwa mata kita ini nggak mikroskopis, nggak bisa melihat bakteri atau virus. Sehingga asam klorida ini akan membunuh bakteri dan virus yang masuk bersama-sama dengan makanan. Setelah itu juga membantu proses pencernaan. Tapi nek pada jalan wis kuat, stres terus, refleks itu bahasanya balik Pak. Nek balik ke paru-paru tadi sesek. Nek balik ke jantung jenenge psikosepenia, anxiety atau psikosomatis, cemas, ketakutan. Detak jantung kan mandek-mandek, nek mau mikir ini penyakit jantung, padahal asam lambung mengganggu jantung, mengganggu ritme atau irama jantung. Ini. Nah, tapi hubungannya apa dengan ibu yang menyusui? Maka produksi air susu ibu itu terganggu dan rasanya orang enak, maka anak jengek-jengek rewel, beda sama ibu yang tidak stres menyusui anak. Besok sekarang jawabannya. Jadi besok lagi kalau di masyarakat ada yang kayak gitu, jangan bingung, boleh guyung-guyung. Mang bolehnya atusan hewan mang tak lagi tembaga. Ini terawih ya Pak. Jarak. Coba boleh yang oh ini positif pirang-pirang juga dari dek masalah raya di ramah-ramah. Ya paham ya. Ini waktu saya sampai jam berapa? Sudah selesai? Oh, dari mana baru seperempat ya apa? 2 menit. Lanjut. Baik. Nah, jadi Umi Madrasatun Ula, ibu jaga perasaan, ya, jaga ketenangan. Nyun sewu ya, ini salah satu hal yang menjawab kenapa banyak laki-laki yang mati duluan. Itu salah satunya. Makanya gawe dengan ibu lagi neng teras, unjuk kopi, itu menjadi mau. Karena apa? Sepertinya seruputan ini banyak mengandung pikiran. Iya, laki-laki berani seperti. Makanya kalau gawe dengan Mas Ari di sampingnya nggak bisa tidur berdalil, mangcap dan budai. Mas, tenang aja, ada aku di samping. Pasti semangat. Wong Lena mesak nih loh, Wong Lena itu kadang
apa-apa dimeneng dan ini mau terbang. Ya, ini rasanya seperti ini. Ya, tapi tenang aja, mudah-mudahan kita dipersatukan di surga Allah. Ya, ini tentang karena yang ketiga, nah ini yang terakhir aja nanti tak closing statement. Ini perkara harta yang subhat, harta yang aromah. Ya itu loh ya Bu, ini pengaruh juga untuk anak-anak. Secara medis saya nggak pernah diajarkan. Kisahnya ada di pondok saya ada 3 ustadz pamong mendampingi saya. Tiba-tiba ditolong Ustaz, tolong keluarkan santri menikah. Loh kenapa saya keluarkan santri ini Ustaz? Karena santri ini bikin ulah. Saya dikasih lihat videonya. Ternyata anak ini mengalami bipolar. Bipolar itu perilaku ganda. Jadi bukan ODGJ ya, tapi perilaku ganda. B itu 2 polar kepribadian. Jadi otak ini penuh dengan bisikan-bisikan. Pengaruhnya karena apa Ustaz? Pengaruhnya karena HP. Kebanyakan. HP. Ya. Kesalahan pada anak-anak apa? Jangan membiasakan anak bermain HP sama tiduran terbang. Itu bisa menyebabkan bipolar. Ya. Maka di Indonesia laporan itu menjauhi kedokteran luar biasa. Saya baru ngerti ya. Orang yang suka nonton HP dan sebagainya, itu kalau mau sari, itu jangan ngerambang mencoba ya. Itu buka mata di air, kedap-kedap buka mata di air, besok matanya bangun tidur itu fresh karena akan mengalami mata lelah. Seperti itu. Dan ini tak gadot kita ternyata orang mukmin kalau mau sehari itu wudhu itu ternyata ini loh Al-Quran harus mendahului ilmu kedokteran sebelumnya. Ini banyak masalah. Ini saya bersaksi sudah pada Al-Quran luar biasa. Oke kita lanjutkan kembali. Nah jadi akhirnya saya memutuskan saya soal ke Abi Umi-nya. Bi Umi ngapunten ini sepertinya atas kesepakatan yayasan Anda harus kami pulangkan dulu untuk direhab seperti itu. Pun pulang bedak Ustaz. Loh di bedak ini pun di soalnya sudah 8 pondok mengeluarkan anak saya lagi. 8 pondok dengan pondok yang 9. Masya Allah. Saya mencoba membantu mengangkat masalahnya. Tak interview ibunya. Ini hati-hati ya. Ini interview dokter tumbuh kembang. Contohnya apa? Anak ini lahirnya normal apa sesar? Kalau sesar bawa pengaruh. Ya. Lahirnya normal apa di vakum? Kalau di vakum bawa pengaruh juga. Ya. Kemudian nanti kalau sudah lahir, panas bur pernah stuck apa enggak? Itu juga bawa pengaruh. Ya, kemudian pernah jatuh bentur kepala apa enggak? Itu juga bawa pengaruh. Soalnya kami dokter psikis bukan dokter medis. Kalau dokter medis karena jelas gue kesandung sih tambah dikui. Banyak saya harus ngalang-ngalang banyak pertanyaan untuk menemukan penyebabnya apa. Orang stres itu sama-sama stres belum tentu penyebabnya sama. Soalnya seperti itu. Nah ternyata intinya saya menemukan apa-apa itu clear. Lahirnya normal, polanya bagus. Ini mereka berdua juga taat sama Allah kan kau bingung. Loh, aku kok akan menemukan penyebabnya ya. Nah, tapi waktu saya mau pamit pulang, nggak sengaja saya melihat ada sebuah kantor, namanya kok pakai nama anak Niko. Penasaran saya. Bi Umi ngapunten kok namanya pakai nama Ananda. Nggih Ustaz. Kadang anak kula niku namung setunggal. Mila sok nek kula boten enten kan kula wariskan anak kula. Memang usahanya napa to Bi? Niku simpan pinjam Ustaz. Kalau Ustaz mau pinjam, monggo saya bisa bantu. Pelan-pelan ditawari yang gitu. Nah, ini kalau mriku Bu. Nah, kula nggih pokoke ngomong nggih. Kula sesukani brosur. Kula nggih boten semuji-suci wong kula nggih brosur nggih. Kula beto brosur niku. Enggak sengaja brosur itu tak taruh ning gone ruang meeting pondok. Nah, di situ mau meeting cuma saya telat. Nah, teman-teman Ustaz di sana itu baca. Ini kayak brosur rompon yang dilihat seperti itu kan. Nah, kemudian ada yang tanya sama saya, Ustaz, ini punya siapa? Oh, itu punya saya. Katanya kalau butuh modal tuh pinjam di wali. Ini punya yang itu loh orang tuanya yang kena bipolar. Iya. Terus ulama yang ada di tempat saya itu nanti komen, Ustaz, kalau mau sembuh anak ini pengalaman saya sudah. Tolong dengan siap. Siap nih, mang matur kalian wong tuane mang kan hentikan usahanya. Soalnya ini baik. Dalilnya nopo ribu saya didalili banyak tenan. Nah, saya boleh dapat ilmu kan ini. Nah, kemudian ulama ini ketika kali kula tolong jenengan siap. Bilang kalau jenengan saya kalau wong tuane nek usahanya harus berhenti kalau anaknya mau sembuh. Wah, kula mboten wani nek hentikan usahanya orang. Terus ulama ini juga jenengan kurang hidup dosanya. Sekarang jenengan tahu maksiat atau membiarkan kayak gitu dalilnya. Jadi kalau ada maksiat kita wajib menegur kan seperti itu. Kula songi boten iso mandi. Siapa yang wani. Akhirnya besok kula telepon. Bu Pak, ngapunten. Saya sepertinya tetap mempertahankan anak di pondok. Cuman kula dari syaratnya apa Ustaz?
tolong hentikan usaha dengan wasu. Nopo hubungannya usaha kula kali anak kula ampun dukorien, kula tak sowan malih. Nah, kula prank kali lama sih di kula kula. Ustaz sudah sarapan? Belum kok sarapan kali kula. Kula ajak jajan soto. Barang jajan soto, kula akhirnya kita menipu. Nah, kita mau di Ustaz. Ini kita ada wali sampai sing kula cerita ini. Tulung jenengan dari ya. Jadi boten kula saya dari ini Ustaz Tamu Nibau. Beliau dari tak pikir orang tuanya itu kecewa, tapi ternyata orang tua ini mengatakan gini, Ustaz, alhamdulillah saya dapat hidayah, saya butuh waktu 1 sampai 2 bulan untuk memulihkan usaha saya. Tapi ternyata pada hari yang ke-14 atau 2 minggu saya sudah bilang, Ustaz gimana? Saya ada baru ada kajian itu Bu. Nanti kalau pulang mampir saya. Ternyata usahanya itu benar-benar sudah di-close dan ditutup. Kemudian berangsur-angsur berubah menjadi usaha yang syar'i, yaitu swalayan di sana ada program Jumat Barokah untuk anak yatim dan kaum duafa seperti itu. Nah, kemudian saya tanggung jawab moral kan untuk anak ini. Saya pantau pakai HP saya. Ketika saya pantau pakai HP saya, ternyata masya Allah, anak ini yang bipolar, yang tadinya nggak pernah mau sholat, kemudian kalau sholat saja terpaksa kudu supaya bikin drama kayak gitu. Ini tak pantau pakai HP saya Pak. Dia itu kalau sepertiga malam sholat tahajud justru tangis dia bukan